Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aulia Irahman Gofar dan rekan saya Ahmad Fauji. Di sini kami akan membahas tentang materi data dan informasi. Saya menjelaskan pengertian data informasi, hubungan data dan informasi, perbedaan data dan informasi, dan rekan saya akan menjelaskan jenis-jenis data dan informasi beserta contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian data dan informasi. Secara umum, data adalah fakta menarik atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang sulit dipahami bagi si penerima data tersebut. Data dapat berupa angka, simbol, gambar, suara, karakter, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Suatu informasi bisa saja menjadi data apabila informasi tersebut digunakan kembali untuk pengolahan sistem informasi. Pengertian informasi secara umum adalah kumpulan data yang berbentuk angka, kata-kata, simbol, ataupun citra yang telah diolah, diproses, serta dikelola baik sehingga data mentah itu dapat menjadi sesuatu yang dimengerti serta bermanfaat bagi penerimanya. Baik, saya akan mengambil contoh pengertian data dan informasi menurut para ahli. Menurut Nuzula Agustina mengatakan bahwa data adalah himpunan fakta berupa angka, grafik, gambar, kata, huruf ataupun simbol yang menerangkan sebuah hal yang sering terjadi serta menyatakan pemikiran mengenai objek tersebut lengkap dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Sedangkan menurut Raymond Mr. mengatakan bahwa informasi adalah olahan dari sebuah data yang diubah menjadi bentuk yang memiliki makna serta bermanfaat bagi si penerima. Tata Sutapri menyatakan bahwa informasi adalah sekelompok data yang diklarifikasikan, kemudian diolah menjadi bentuk lain yang dapat digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, hubungan data dan informasi. Secara umum, data dan informasi memang sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan yang dimiliki keduanya adalah hubungan sebab akibat yang tidak akan menjadi sebuah peristiwa tanpa ada keduanya. Karena informasi dapat diperoleh dengan adanya data, maka keberadaan informasi sangat tergantung kepada keberadaan data itu sendiri. Sedangkan data adalah sebuah fakta mentah yang tidak dapat menjadi bermanfaat tanpa diolah menjadi informasi, sehingga keberadaan data akan sia-sia jika tidak diolah menjadi informasi yang layak. Pada intinya, data dan informasi saling terkait dan terhubung satu sama lain dalam sebuah hubungan yang untuk data tidak akan berguna jika tidak diolah menjadi informasi. Baliknya, informasi juga tidak akan pernah ada kalau data tidak diketahui. Selanjutnya, perbedaan data dan informasi. Data adalah sebuah penjelasan singkat, sedangkan informasi bisa dibilang sebagai sebuah cerita utuh yang diperoleh dari pengolahan data. Kedua, data bisa juga disebut sebagai gagasan baru, tetapi belum dapat menjelaskan sebuah peristiwa dengan utuh. Informasi adalah sebuah pengetahuan baru yang diperoleh dari pengolahan data dan dapat dijelaskan sebuah masalah dengan utuh. Ketiga, data tidak dapat dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan, sementara informasi mampu dijadikan sebuah pijakan untuk pengambilan dalam sebuah masalah. Sekian, ini penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya yang membahas tentang data dan informasi. D. Jenis-jenis data dan informasi.
Informasi memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan sifat, keilmuan, kegunaan penyajian, lokasi peristiwa, dan berdasarkan bidang kehidupan. Yang pertama, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan ini maksudnya adalah sebuah informasi yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup kehidupan yang dibahasnya. Misalnya, informasi mengenai jenis kendaraan umum yang bisa digunakan untuk kuliah akan dibedakan menjadi informasi transportasi. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Nah, informasi dapat dibedakan pula berdasarkan format penyajiannya. Berikut beberapa format penyajian yang dapat dibuat untuk mempublikasikan sebuah informasi. Yang pertama, format video, contohnya konten YouTube atau berita di televisi. Yang kedua, format audio, contohnya buku audio atau radio. Yang ketiga, format tulisan, yaitu informasi yang ada di dalam buku ataupun koran. Yang keempat, perpaduan ketiganya yang dapat ditemukan dengan mudah dalam konten sosial media. Lanjut, yang ketiga, informasi berdasarkan kegunaan. Nah, informasi yang dibedakan berdasarkan kegunaannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu informasi yang digunakan untuk menambah pengetahuan semata kepada seorang komunikan. Contoh, informasi ini adalah artikel dari sebuah koran atau berita di televisi. Yang kedua, informasi yang digunakan untuk mengajarkan sebuah ilmu baru kepada seorang komunikan. Misalnya, informasi cara membuat program di aplikasi Turbo Pascal. Nah, yang keempat, informasi berdasarkan sifat keilmuan. Nah, di dalam informasi berdasarkan sifat keilmuan terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, informasi ilmiah. Yang kedua, informasi primer. Yang ketiga, informasi sekunder. Yang keempat, informasi tersier. Yang kelima, informasi non ilmiah. Informasi berdasarkan sifatnya. Informasi yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya dibagi 3 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, informasi faktual. Informasi faktual umumnya bersifat fakta dan dapat dibuktikan secara faktual. Informasi ini biasanya dibuat berdasarkan kejadian nyata dan dibedakan lagi menjadi fakta umum dan fakta khusus. Yang kedua, informasi berbentuk opini. Nah, informasi ini biasanya dibuat berdasarkan pendapat atau cara pandang seseorang terhadap sebuah peristiwa. Yang ketiga, informasi berbentuk konsep dan berbentuk deskripsi. Nah, kalau informasi berbentuk konsep adalah informasi yang dalam penyajiannya masih berupa ide atau sebuah pengertian yang cara mendapatkannya adalah dengan mengabstrakkan peristiwa tertentu. Kalau informasi berbentuk deskripsi adalah informasi yang berisi sebuah uraian khusus yang menjelaskan sebuah peristiwa yang dalam penguraiannya dapat berupa vertikal dan uraian horizontal. Pembahasan yang kedua, contoh data dan informasi. Nah, misalkan ada data sebagai berikut. Ada seorang mahasiswa memiliki jumlah kehadiran sebesar 65%. Nah, dari data tersebut kita dapat mengolah data tersebut menjadi informasi seperti ada seorang mahasiswa yang berasal dari kelas B HTN yang hanya memenuhi jumlah kehadiran sebesar 65%. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah pribadi. Terima kasih. Sip.